Teddy, silakan dari Amerika. Nah ini bagus nih orang PDI ini, orang PDI. Shalom, bukan PDI lagi, aduh ini shalom. Ini ada PDI nih, hati-hati nih. Pak, saya. Karena kalau kita orang di sini lagi ngomongin Prabowo gitu ya, bukan berarti kita orang semua di sini goblok ya, Pak Teddy ya. Kesannya kan nangkepnya begitu, Pak Teddy itu suka ngejudge lu ya, gitu loh ya. Kayak kemarin aja contoh dengan Pak Tobing ya, padahal sudah dikasih peringatan sama Pastor ya, sama Pak Paul ya, jangan berantem gitu. Pertamanya memang Pak Teddy masuk manis gitu ya. Tapi mulai di tengah-tengah kan Pak Teddy kan ada nuduh kan gitu bahwa Pak Tobing itu terima uang gitu ya, gini. Menjawab pertanyaan saya tuh ya, Pak Teddy senangnya muter-muter. Iya. Saya pilih Prabowo. Ya saya pilih Prabowo, tapi saya di partai, saya di PDI. Saya pilih tuh jawabannya yang tuh. calon. Sama Teddy, mana Teddy? Oh, hilang semua nih. Ya udah. Silakan Bu Ellen. Iya, shalom Pak Pastor, selamat malam semuanya. Shalom Bu Ellen. Saya jadi ingat nih Pastor ya. Ketum PDIP kan kalau apa-apa kiblatnya itu ke bapaknya. Soekarno begini gitu ya, begini gitu ya. Tetapi satu hal dia lupa atau sengaja dilupakan gitu ya. Bapaknya kan punya moto gitu ya. Bahwa dulu dia pernah mengatakan, Bung Karno ini, berikan aku 10 orang pemuda, akan kugoncang dunia. Seperti itu ya. Gitu. Sekarang baru datang satu orang. Gibran, seorang Gibran. Iya, Gibran yang badannya mungil, kecil, kurus. Udah goncang gitu loh. Udah kalang kabut kubu banteng gitu loh. Apalagi kalau dikasih 10 orang sekaliber Gibran gitu loh. Kenapa dia nggak inget gitu loh. Bapaknya kan dulu yang ngomong gitu. Seperti itu. Itu aja Pastor. Biar yang lain bagus bicara. Ya. Keren. Teddy, silakan dari Amerika. Nah ini bagus nih orang PDI ini, orang PDI. Shalom. Bukan PDI lagi, aduh ini shalom. Ini ada PDI nih, hati-hati nih. Pak, saya punya ulasan saya cuma bilang saya sama seperti Pak Paul tadi, saya tidak percaya ketiga orang ini. Selama perangkat-perangkat hukum di Indonesia itu tidak benar-benar diluruskan. Siapapun yang kita pilih nanti ini, saya yakin dan percaya di kemudian hari Anda akan kecewa. Percaya tidak? Betul. Saya yakin Anda mau pilih Prabowo, barangkali cuma 2-3 bulan Anda akan kecewa. Mungkin barangkali teman-teman bertanya, kalau begitu, bro mau pilih siapa gitu? Itu harus ada pilihan. Itu kan pertama ya. Yang penting kepercayaan saya tidak akan. Karena negara kita sudah sistemik rusak gitu. Rusaknya saya ulang-ulang karena sistem di negara saya dirusakkan oleh Islam itu sendiri. Yang sudah terlembaga, yang sudah tersistemik. Di semua lini. Cuman kita terbawa dengan arus perkembangan sekarang tentang pemilihan. Nah, kita terbawa dengan berita-berita yang ada. Ya, yang ada sekarang ini. Bagi saya, sebenarnya saya selalu punya pandangan. Saya punya prinsip, punya integritas, tetapi di dalam perancangan anggaran dasar daripada partai itu bagus semua. Saya bilang bagus semua itu anggarannya, tujuannya mau mencapai masyarakat adil. Yang merusak sistemnya itu, saya bilang orang-orangnya itu juga kalau sudah terkooptasi dengan sistem Islam akan rusak. Karena negara kita, Anda mau bergejolak bilang ini menuju lebih baik. Saya rasa negara kita akan lebih rusak ke depan. Karena apa? Saya punya pengalaman dari zaman Soeharto, ikut pemilihan, ikut berkampanye, datang ke Habibie. Kan seperti percakapan kita ini, kita dulu, ya, yang berikut, kita mengutuk-utuk Prabowo waktu Jokowi. Ya kan? Setelah ada perubahan sistem politik yang dinamika Anda bela Prabowo gitu, bela Gibran.
Begitulah dinamika politik. Tetapi kalau di dalam prinsip kita bawa kebenaran itu yang sejati, keadilan itu yang sejati, kejujuran, keikhlasan, semua itu yang kita bawa, turoro itu yang kita bawa di permukaan, maka kita akan damai sejahtera, mau menjelaskan siapa sebenarnya calon yang baik, yang ingin mendamaikan negara atau memakmurkan negara. Yang bagi saya tidak ada secara signifikan. Tetapi saya juga lawan sama Pak. Saya kadang-kadang nggak mau ikut pandangan kayak Pak Paul. Saya harus tidak setuju mau mengatakan demokrasi itu tidak baik atau lebih baik tidak ada. Karena realitasnya negara kita lagi menjalankan demokrasi. Kalau tidak menjalankan demokrasi berarti nggak usah ada pemilihan. Maka melakukanlah otoriter atau melakukanlah teokrasi. Atau melakukan sistem kerajaan. Nah, nggak usah ada parlemen, nggak ada usah ada legislatif, nggak ada usah ada pemerintah. Maka akan liar negara itu. Teori umum, pandangan umum oleh para ilmuwan, para filsuf tentang demokrasi. Berarti kalau demokrasi itu tidak ada, supaya ada paham teman-teman harus ada dasar apa sih itu demokrasi gitu. Ya, nah supaya kita ada pemahaman, oh ini perlu ada demokrasi. Kalau negara kita tidak ada demokrasi, berarti nggak usah ada pemerintah, tidak usah ada legislatif, tidak usah ada definisikan negara harus ada penguasa, harus ada tanah, harus ada batas, harus ada undang-undang, harus ada orang. Maka keseluruhan itu terciptalah demokrasi. Cuma pemahaman saya, demokrasi itu benar, cuma orang-orang yang melakukan demokrasi itu jahat. Seperti kita juga manusia. Manusia yang jahat, sebenarnya ajaran Alkitab itu baik. Nah ini cuma sebagai komparatif bagi kita. Nah, boleh sebab teman-teman di sini ya jangan lagi pastor bilang A, kita terikut A. Ya kan? Oleh sebab itu saya bilang harus terkoreksi otaknya. Harus aktif otaknya berpikir. Jangan kita terlena dengan penjelasan seseorang baru kita iya. Nah, seperti saya kan bicara tentang demokrasi. Saya setuju demokrasi. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pemerintah dan demokrasi itu adalah satu sistem pemerintahan. Terserahlah apakah demokrasi parlemen atau demokrasi apa, tergantunglah. Yang penting di dalam proses demokrasi saya percaya akan terbentuk suatu negara yang baik. Yaitu bukan dalam konteks tidak ada demokrasi. Ya, itu pemahaman saya. Dan kedua, teman-teman di sini ya saya bilang juga aktifkan otaknya, mampu merespon perkembangan dunia, atau kita mau melihat survei Inggris, survei Australia, survei Indonesia, baru mau mengatakan kenapa survei elektabilitas dari survei yang luar negeri dan Indonesia itu tidak sama untuk menentukan presentasi calon presiden. Di survei A mau mengatakan bahwa hampir 50% yang menangkan ada Prabowo. Di survei si B mau mengatakan bahwa yang menang adalah Ganjar. Si ini naik begini. Nah, ini pertanyaan saya. Kalau teman-teman ikut di dalam media, apa itu Anda? Prediksi Anda, apa asumsi Anda? Kenapa ini survei elektabilitas ini semua berbeda? Apakah elektabilitas ini tidak benefit atau tidak profesional di dalam melakukan survei? Nah itu pertama, supaya kita terkoreksi. Atau dia mau melihat survei dari sudut mana? Ini kan seperti pandangan Pak Paul tadi. Dia mau melihat dari sudut pandang mana? Tetapi teman-teman di sini tidak melihat dari sudut pandang lain. Tapi saya mengasumsi sama pandangan saya dengan Pak Paul tadi. Karena didasarkan pada ketiga-tiganya ini akan membawa malapetaka negara. Diakibatkan karena membawa nama tadi Jokowi. Itu kan Jokowi sebagai sudden death. Itu saya ikut dari pertama. Definisi seperti itu. Ya, yang dalam hal ini saya mau berbicara kepada orang dari YouTube, orang yang ada di Zoom. Cerdaskan otak Anda, jangan kita mengikuti alur-alur pembicaraan Pak Paul. Supaya ada, kan saya punya filosofi Pak Paul.
Di mana ada pertentangan, di situ ada kemajuan. Itu filosofinya orang-orang komunis. Jadi kita harus ada pertentangan supaya ada kemajuan. Kalau kita tidak bikin perlawanan, kita tidak bikin pertentangan, ya tidak akan ada kemajuan. Atau teman-teman di sini mulai yes, 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 ya. Sebenarnya punya asumsi mau melawan yang tidak yes itu supaya kita ada kemajuan. Ya ini pandangan saya tentang pemilihan di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya percaya kepada roh daripada saya selalu bilang daripada infrastruktur atau daripada struktur daripada organisasi. Kalau manusia tidak percaya, sebentar dia bicara begini Pak, besok dia bicara lain. Seperti saya katakan kemarin itu masalah pro Israel dan tidak. Sebenarnya itu kemunafikan daripada politik. Sebenarnya dia itu cuma manuver politik. Bagaimana dia mau meraup suara terbanyak daripada garis-garis Islam keras di Indonesia. Maka dia berpolitik membela Israel. Tetapi hatinya tidak di situ. Karena orang yang berpikir itu ada orang modern, orang liberal. Cuma dia mau manuver bagaimana dia membela Israel. Dia dengan tidak membela Israel. Karena dia mau mengarahkan supaya ada garis-garis Islam yang ada di Indonesia membela kepada dia. Sebenarnya bukan itu substansi, bukan dia benci Israel. Cuma kemampuan manuver politik untuk menguasai massa. Itu bagian daripada politik. Nah itulah teman-teman di sini. Bagi saya tidak percaya benar-benar orang secara secara predikat kita bela A, bela B. Kayak saya bilang tadi, saya lebih yakin, saya jujur, kalau logika saya, Pak Pastor lebih pintar daripada Gibran jauh. Saya yakin, walaupun dia sekolah di Singapura. Saya percaya senior-senior saya lebih pintar, Pak Tobing lebih pintar, Pak Andi lebih pintar daripada si Gibran itu. Cuma kita sudah terkooptasi, karena dia wakil presiden, calon. Sehingga kita mau mengangkat dia, tetapi secara sumber daya, manusia, wawasan, pengalaman, pendidikan, semua saya yakin teman-teman di sini lebih jauh pintar. Nah inilah bagian pandangan saya, sehingga kita juga ini jangan terkooptasi dengan Gibran. Tentu dia akan perubahan nanti kalau dia ada presiden, wakil presiden. Ya inilah pandangan saya. Oke. Bagi teman-teman ya. Terima kasih Pak Paul. Saudara. Pak Teddy. Ya Bu Ellen. Pak Teddy, boleh tanya nggak Pak Teddy? Ya. Lanjut aja Bu Ellen. Ya, Pak Teddy boleh tanya nggak? Pak Teddy kali ini nyoblos atau enggak? Atau sudah warga negara Amerika? Nyoblos. Saya nyoblos. Oh, nyoblos. Terus boleh saya tanya nggak? Kansnya dari 3 ini yang mana? Selama ini saya belum pernah dengar loh. Gitu. Kalau di survei kemarin. Ya, dengar dulu Pak. Karena kalau kita orang di sini lagi ngomongin Prabowo gitu ya, bukan berarti kita orang semua di sini goblok ya, Pak Teddy ya. Kesannya kan nangkepnya begitu, Pak Teddy itu suka ngejudge lu ya, gitu loh ya. Kayak kemarin aja contoh dengan Pak Tobing ya, padahal sudah dikasih peringatan sama Pastor ya, sama Pak Paul ya, jangan berantem gitu. Pertamanya memang Pak Teddy masuk manis gitu ya. Tapi mulai di tengah-tengah kan Pak Teddy kan ada nuduh kan gitu bahwa Pak Tobing itu terima uang gitu ya, gini. Itu kan terus nadanya kan jadi tinggi tuh Pak gitu. Saya belum pernah dengar nih. Jadi saya mau tahu nih, kenapa kalau orang-orang ngomongin Prabowo kesannya tuh negatif? Ada apa gitu loh? Apa masa lalunya? Begini, Bu. Di tahun 98. Bukan. Saya tahu latar belakang Prabowo, papa siapa, mamanya siapa, sejarah kematian saudaranya waktu perang Lengkong bersama perang yang Mogot, meninggal sama Mogot. Semua sejarah latar belakang orang tua Prabowo. Saya kembali ke situ ya. Iya, saya kembali ke situ. Kemudian rekam jejaknya. Pak, dari tahun kemarin kan di channel ini Pastor kan sering ngomong gitu loh. Bangsa Indo nih tahun 2024 itu paling sial, pemilu paling sial gitu ya, berkali-kali bahkan sampai awal tahun ini pun selalu bilang kemarin-kemarin juga. Kenapa? Karena 3 capres ini kan nggak ada yang benar, nggak ada yang beres gitu loh ya. Semuanya itu hitam gitu loh. Si A
begini, si B begini, si C begini, kita orang semua sudah tahu gitu ya. Jadi apa nih cluenya untuk memilih capres? Kan jangan golput gitu. Nah, kan waktu masih ada Galarua itu kan dikasih kriterianya, ada 5 kan gitu. Satu, tadi Pastor Paul juga sudah singgung, orang tersebut sudah beres dengan dirinya sendiri gitu. Terus apa, pluralisme ya gitu. Pluralisme. Ya, Ya. plural ya. Ada 3 lagi gitu. Iya. Itu waktu di Galarua itu ada, itu kan dikasih itunya slide-nya gitu ya. Gitu. Dan saya sempat foto itu 5 kriteria itu gitu. Jadi Pastor Paul juga bilang kan gitu, pilihlah yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi 3-tiganya itu memang buruk, tapi kita harus memilih dalam keadaan yang tidak menyenangkan semuanya gitu loh. Jadi pilihannya mau pilih nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Nah sekarang saya tanya ke Pak Teddy pilih siapa? Karena kita belum pernah tahu gitu. Boleh dong? Kenapa? Iya, boleh, bagus. Saya mengikuti perasaan pikiran Bu Ellen. Benar. Saya mau, artinya cluenya Anda mau pilih siapa gitu kan. Ya. Saya jujur lah. Kalau anggota ini yang terframing di desa saya ke itu ya, jalan ke situ dulu ya supaya dapat kesimpulan. Di kampung saya orang semua pilih partainya PDI. Orang tokoh presidennya mereka pilih Prabowo. Nah itu ini salah saya kasih jalan, sama aja orang di kampung sama orang di Amerika pikirnya sama. Ada tokoh-tokoh dia pilih presiden si A, tapi di partainya si anggota dewannya si ininya dari partai PDI, ya kan? Atau saya kasih gambarkan sederhana lagi, saya bilang kepada masyarakat di kampung saya, lebih condong Anda memilih lurah di kampung kamu atau kuntua, itu lebih kena, lebih menyentuh akan kebutuhan kamu daripada kamu pilih presiden. Itu masih saya bilang begitu. Mungkin lebih penting saya mendekati Pak Paul daripada saya memilih Prabowo. Itu gambaran. Kadang saya ini belum menjawab pertanyaan saya itu ya, Pak Teddy senangnya muter-muter. Ya. Saya pilih Prabowo. Ya, saya pilih Prabowo, tapi saya di partai saya di PDI. Saya pilih jawabannya yang calon. Iya, itu jawabannya. Partainya PDIP, nasionalis, tapi presidennya Prabowo. Cuman maksudnya Pak Teddy berarti tadi kesimpulannya gini, maksudnya Pak Teddy jangan gara-gara si Paul yang ngomong terus lu terpengaruh, begitu loh maksudnya. Begitu loh. Saya. Jadi Pak Teddy ini mencoba menjadi sebuah antitesis, begitu ya Pak Teddy ya. Saya terima kasih Pak. Tapi tetap supaya otak kita Pak Teddy ini Prabowo jadinya. Cuman kalau partai dia tetap akan PDIP karena terbukti nasionalis kan. Iya, itu begitu gambaran saya kan bilang tadi di apanya. Begitu saya pemikiran rohnya itu memang saya tahu di situ. Cuma orang-orang ini aja. Kalau partai memang susah saudara ya. Saya nggak bisa ngomong juga kalau partai ya. Karena partai di Indonesia itu kalau bilang nasionalis ya bencong, kalau bilang khilafah ya bencong, kalau bilang apa juga nggak kayak di Belanda. Dulu kan sudah saya tunjukkan kan bagaimana cara memilih partai. Itu definisinya ada dan partai itu konsisten sesuai ininya dia, sesuai dengan apa namanya visi misinya dia, sesuai dengan spiritnya dia partai ini. Jadi orang nggak mungkin salah kalau pilih partai itu masuk, nggak mungkin kecewa. Udah pokoknya saya ini pecinta binatang, ya udah masuk ke partai Diren, partai pecinta binatang. Udah pasti ya ada orang ngebukin anjing, ada nih partai di segala macam, di sini udah dipenjarain semua sama partai Diren ini. Saya begitu Pak Paul. Jujur saya senang itu. Yang benar itu. Saya di rohnya partainya kayak saya bilang, saya jiwanya kalau di Bible ya jiwanya itu di Bible. Cuma orang-orang ini yang rusak ini, si pelayan-pelayan ini yang menggunakan Bible ini sebagai Allah. Tapi saya tetap komitmen kepada isi firman Tuhan itu. Cuman saya boleh kutuk orang-orang yang keluar daripada itu. Seperti bicara tadi partai. Saya bukanlah terkooptasi dengan cara pikir Ahok kemarin yang udah berapa bulan lalu. Mengapa dia pilih ke PD? Karena dia punya ini misi. Dia bilang pilih Ganjar dan ini. Tetapi dia bilang pilih Ganjar tetapi dia kembali bicara tentang PDI itu punya roh itu. Nah kemudian saya mau jawab Ibu Ellen. Kenapa
tadi saya katakan di tempat ini untuk Prabowo, kenapa Prabowo analisa ini dari semua survei elektabilitas itu sudah dimenangkan oleh Prabowo dari beberapa survei. Cuma adanya saya lihat, saya baca tadi juga ada juga survei, coba buka itu, ada yang survei dari Australia, ada survei dari Inggris, ada tuh makna carta apa itu, semua beda pandangan-pandangan itu. Nah ini selalu saya punya otak itu terbawa dengan baca-baca itu gitu. Tetapi dari penjelasan-penjelasan kemarin Pak Tobing, saya tidak bilang Pak Tobing dibayar ya, enggak. Saya tidak bilang begitu. Nanya, Pak Tobing dibayar iya, apa enggak nih gitu ya? Iya, enggak. Jangan-jangan Pak Tobing dibayar nih gitu ya ngomongnya iya, kemarin ya. Barangkali ya, bukan saya mau bilang tadi dibayar. Ya, jangan-jangan Pak Tobing dibayar jujur, pula nih gitu. Iya, jujur, kita jujur berpolitik. Saya jujur ya, kalau ada orang jahat saya seperti itu, saya kalau benar saya bilang iya, karena saya benar bela Prabowo gitu. Kita kan harus jujur. Iya, kamu dibayar untuk harus jujur lah. Karena dari nuansa bicaranya, dari nuansa. Ya sebentar Pak Teddy, kenapa Bu Ellen? Ya, bagaimana Bu Ellen? Pak Tobing itu kan ada baru pemulihan ya, baru sembuh dari stroke gitu. Jadi jangan dipancing emosinya gitu. Oh iya Pak Teddy, maksudnya jangan keras-keras dulu ntar di sini putus, di sini kan repot kita Pak Teddy. Iya betul, itu maksud saya Pak Teddy ngawur nih. Oh iya Pak Teddy. Bu Ellen, ntar gara-gara Pak Teddy lagi di sini putus, di sini pusing kita semua Pak Teddy. Aduh. Iya benar. Tapi saya cinta dia, saya sayang beban mental loh buat Pak Teddy loh. Kalau sampai kenapa-napa loh. Ini gara-gara Pak Teddy katanya gitu. Iya, Bu Ellen saya cinta benar. Saya sayang benar. Bu Ellen, Paul, saya enggak ada itu. Dan lu sayang-sayang maksudnya mau buruan kirim ke sorga gitu. Bukan saking sayangnya mau dikirim ke sorga. Kalau kenapa ya? Tadi cuma verbalnya begini aja. Saya cuma verbalnya aja. Saya cuma verbal. Kalau manusia nggak ada. Saya situ sampai hati saya. Saya tidak pernah ada dendam pada manusia. Jujur saya tidak ada dendam, jujur. Mulai mungkin dari verbalnya kita bicara. Bukan, Pak Teddy ini memang kompor Bu Ellen, kompor jeblok punya. Jadi memang bawaannya dia pertama datang bawa freezer, lama-lama freezernya jeblok semua itu jadi kompor. Iya. Enggak Pak. Saya enggak ya. Ya ini Pandi yang jawab dulu Pandi lewat dulu Pandi silakan. Nah tadi Bu Sony ini masih jengkel sama kau. Itu anjing kamu masak rica-rica. Ayo Bu Sony masuk Bu Sony. Mana Bu Sony kasih lewat Bu Sony.